Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen Sistem Pemerintahan Desa, Bapak Muhammad Usman, SIP MSI, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Sahrul Mukarom, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial Politik Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelayanan publik desa. Terima kasih. Pelayanan publik desa. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian pelayanan publik. Istilah pelayanan berasal dari kata layan yang artinya menolong, menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Menurut Sinabela 20103. Sementara itu, istilah publik berasal dari bahasa Inggris, public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, menjadi publik yang berarti umum. Orang banyak, ramai, beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan publik diantaranya adalah Agung Kurniawan tahun 2005. Mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang diterapkan. Radminto 2005 mendefinisikan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dilandaskan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangkaian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Sinambela, pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya, dalam keputusan materi Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam keputusan materi Perdayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 diuraikan bahwa instansi pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi satuan kerja atau satuan organisasi kementerian, departemen,
lembaga pemerintah non-departemen, sekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah menjadi penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah. Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat, organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Baik, itu sedikit penjelasan mengenai pelayanan publik. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu penyelenggara negara atau pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha atau badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha atau badan hukum yang bekerja sama atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani atau dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama organisasi pemberi atau penyelenggara. Pelayanan yaitu pemerintah daerah. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan, yaitu pelanggan. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik sebagai regulator atau pembuat peraturan, rule government atau peraturan pemerintah, harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat untuk terwujudnya good government. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selanjutnya kita masuk ke dalam standar pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan penerima layanan atas kinerja penyelenggara layanan. Oleh karena itu, perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat dan karakteristik pelayanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan.
Dalam proses perumusan dan penyusunannya, melibatkan masyarakat atau stakeholder lainnya, termasuk aparat birokrasi, untuk mendapat saran dan masukan dan membangun kepedulian dan komitmen dalam Sinambela 2010. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari yang pertama adalah transparan pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dapat diakses oleh semua pihak, membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah. Yang kedua adalah akuntabilitas. Yang ketiga, kondisional pelayanan. Yang keempat, partisipatif. Yang kelima, kesamaan hak pelayanan. Yang keenam dan yang terakhir, keseimbangan hak dan kewajiban pelayanan. Di Indonesia sendiri ditetapkan standar pelayanan publik menurut keputusan Menteri PAN nomor 63 garis miring Kep garis miring M PAN garis miring 7 garis miring 2003 yang sekurang-kurangnya meliputi A. Prosedur pelayanan, B. Waktu penyelesaian, C. Biaya pelayanan, D. Produk pelayanan, E. Sarana prasarana, F. Kompetensi petugas pelayanan. Selanjutnya, untuk melengkapi standar pelayanan publik di atas, ditambahkan materi muatan yang dikutip dari Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik yang cukup realistis untuk menjadi materi muatan standar pelayanan publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, persyaratan. Yang ketiga, prosedur pelayanan. Yang keempat, waktu penyelesaian. Yang kelima, biaya pelayanan. Yang keenam, produk pelayanan. Yang ketujuh, sarana dan prasarana. Yang kedelapan, kompetensi petugas pelayanan. Yang kesembilan, pengawasan intern. Yang kesepuluh, pengawasan ekstern. Yang kesebelas, penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Dan yang terakhir, jaminan pelayanan. Masuk ke materi selanjutnya. Di dalam pelayanan publik itu ada indikator pelayanan publik. Terdapat 5 determinan kualitas pelayanan publik yang dapat dirincikan sebagai berikut. Menurut Parasuraman, Zaitami, dan Berry 1988, yaitu yang pertama, keandalan atau reliability, yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Yang kedua, ketanggapan, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. Yang ketiga, keyakinan, yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai, serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau ansuran. Yang keempat, empati. Yang kelima atau yang terakhir, berwujud, yaitu penampilan fisik, peralatan, personil, dan media komunikasi. Strategi pelayanan peningkatkan kualitas pelayanan publik. Menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas. Perusahaan harus mempunyai atau memenuhi 6 prinsip utama yang berlaku baik bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Keenam prinsip
tersebut sangat bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan dengan didukung oleh pemasok, karyawan, dan pelanggan. 6 prinsip pokok dalam strategi pelayanan publik tersebut meliputi Walkins dalam Seung dan Christopher tahun 93 dalam Ciptono 97. Yang pertama, kepemimpinan strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk meningkatkan kinerja kualitasnya tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak. Maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan. Yang kedua, pendidikan. Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan personal harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas aspek-aspek yang perlu mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut, meliputi konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat, dan teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas. Yang ketiga, perencanaan. Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya. Yang keempat, review proses merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Yang kelima, komunikasi. Implementasi strategi kualitas dalam organisasi mempengaruhi oleh progres komunikasi dalam pelayanan publik. Yang keenam, penghargaan dan pengakuan atau total human reward. Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi strategi kualitas. Selanjutnya, kita masuk ke masalah dan data. Di sini saya dapat data dari Desa Gunung Batu. Adapun kualitas pelayanan di Desa Gunung Batu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi tanggilbes pelayanan publik di Desa Gunung Batu belum cukup memadai. Hal ini dikarenakan fasilitas fisik dan peralatan yang dimiliki oleh desa sangat minim. Hal ini terlihat dari tempat duduk yang masih sedikit, sehingga masyarakat harus menunggu di luar kantor pelayanan. Ruangan tempat pemberi layanan tidak memiliki pendingin ruangan, sehingga suhu ruangan tidak nyaman. Berdasarkan kondisi ini, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Desa Gunung Batu tidak sesuai dengan standar yang dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hasil data dari pelayanan publik di Desa Gunung Batu adalah dimensi reliability atau dimensi reliability-nya. Dapat dilihat dari kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Untuk dimensi reliability pelayanan publik Desa Gunung Batu belum cukup baik. Hal ini dikarenakan pegawai yang melayani masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat-alat pendukung layanan, sehingga proses layanan dilakukan dengan cara manual, melalui pencatatan administrasi di buku dan pengumuman dicatat di papan tulis. Hal ini yang menimbulkan pelayanan yang diberikan sangat lama, dan pada akhirnya kinerja pelayanan terlambat. Selanjutnya,
saya dapat data tentang EKTP di Desa Gunung Batu. Dimensi responsifnya. Dimensi responsifnya adalah kemampuan untuk membantu masyarakat serta bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hal itu berarti bahwa pelayanan publik Desa Gunung Batu harus sanggup membantu dan melayani dan menyediakan pelayanan secara lebih cepat dan tepat. Akan tetapi, pada kenyataannya, pelayanan publik Desa Gunung Batu hanya bisa merespon dan memberikan pelayanan berupa surat pemberian rekomendasi kepada masyarakat yang mau mengurus sendiri KTP dan surat penting lainnya ke Kecamatan Cempaka. Dan apabila masyarakat tidak mau menguruskan sendiri KTP dan surat-surat penting lainnya, maka masyarakat dikenakan biaya pelayanan. Hal ini dikarenakan jarak tempuh antara Desa Gunung ke Kecamatan Cempaka adalah 14,3 km yang memakan waktu sekitar 39 sampai 45 menit. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemerintah desa memungut biaya dalam melakukan proses pelayanan. Yang selanjutnya dari dimensi ansuran. Dimensi ansuran adalah kemampuan aparat pelayanan publik di Desa Gunung Batu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dalam dimensi ini, aparat pelayanan publiknya belum dapat menjamin ketepatan waktu dalam proses pelayanan yang diberikan. Lamanya waktu mengurus surat-surat penting tidak dapat diprediksi. Hal ini dikarenakan proses pembuatan KTP, KK, dan surat-surat penting lainnya tersebut dilakukan di Kecamatan Cempaka. Pihak pemerintah Desa Gunung Batu tidak dapat melakukan proses pembuatan KTP secara elektronik. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana tidak ada sehingga harus melakukannya di Kecamatan Cempaka. Proses tersebut menimbulkan biaya pelayanan yang dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir, data yang saya dapat adalah dimensi empati. Dimensi empati adalah sikap tegas tetapi penuh perhatian yang ditunjukkan pada penerima layanan atau masyarakat. Di Desa Gunung Batu, aparat pelayanan publiknya terlihat tegas dan penuh perhatian. Setiap warga yang datang akan diperhatikan dengan sopan santun. Hal ini dikarenakan Desa Gunung Batu masih memiliki ikatan kekeluargaan. Semua warganya memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga jika mereka datang ke kantor pelayanan selalu disambut dengan sikap kekeluargaan. Sikap ini yang membuat warga Desa Gunung Batu tidak terlalu banyak protes apabila dalam proses pelayanan KTP, KK, dan surat-surat lainnya terlalu lama dan harus membayar. Mungkin hanya sedikit data yang saya bahas. Selanjutnya saya akan masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Hasil pencarian data saya mengenai pelayanan publik di Desa Gunung Batu hanya berupa pemberian rekomendasi atau surat pengantar yang proses penyelesaiannya berada pada tingkat kecamatan dan dinas terkait. Yang kedua, administrasi desa masih bersifat manual karena belum menggunakan teknologi sehingga pencatatan administrasi masih menggunakan buku dan papan tulis. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik desa. Dan yang terakhir, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa Gunung Batu yang membuat perkembangan dan pembangunan di desa tersebut mengalami kegagalan. Kesimpulannya, dari penelitian ini adalah pelayanan pemerintah desa di Desa Gunung Batu belum berjalan dengan baik.
Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa, sehingga kualitas pelayanan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, maka saya merekomendasikan kepada Desa Gunung Batu, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk memberikan pendidikan terlebih dahulu atau pelatihan kepada aparat pelayanan publik sehingga sarana dan prasarana pendukung pembuatan KTP dan KK atau surat-surat penting lainnya dapat difungsikan dengan baik dan agar tidak hanya mengeluarkan surat rekomendasi kecamatan hanya untuk melakukan proses pembuatan surat-surat penting tersebut. Mungkin pembahasan saya cukup sampai kesimpulan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Sistem Pemerintahan Desa. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.